Ma'asyiral muslimun yang dirahmati Allah, masih dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Al-Barra bin Azib, apabila seseorang siam kemudian ia tertidur sebelum iftar sehingga saat iftar terlewatkan bagi dia, maka ia tidak berani makan malam harinya bahkan sampai siang harinya lagi. Ini adalah di mana perjalanan pemahaman dari cara saumnya para sahabat, sebagaimana yang secara nyata dialami oleh seorang sahabat yang namanya Qais bin Sirmal Ansori. Ia bekerja di kebun kurma pada siang harinya dalam keadaan siam. Bayangin, bekerja di kurma bukan hal yang ringan. Menjelang maghrib, ia pulang menemui istrinya. Kemudian bertanya, apakah kamu punya makanan untuk iftar? Dijawabnya tidak. Lalu kata Qais, pergilah dan cari makanan. Setelah itu istrinya keluar dari rumah untuk mencari makanan untuk suaminya. Dan ketika istrinya datang, ia melihat suaminya sudah tertidur. Qais bin Sarmah sudah tertidur. Lalu ketika Qais bangun pada malam harinya, ia tidak berani makan sampai datang waktu siang esok hari. Dan tentu saja siang harinya ia bekerja lagi. Karena menahan lapar yang begitu kuat, akhirnya dia terjatuh pingsan. Nah, hal ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Lalu turunlah potongan ayat, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyam ilal lail. Dan makan minumlah sehingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah siam itu sampai datang malam. Perintah makan dan minum pada malam siam ini tidak diartikan sepanjang malam itu harus makan terus dan harus minum terus. Perintah ini menunjukkan malam waktu siam sama seperti malam-malam lainnya. Tidak ada sesuatu yang halal menjadi haram sebagaimana siang hari. Malahan jika kita menetapkan haram makan atau haram minum walaupun sesaat dari malam siam, maka sungguh ini ketetapan yang menjadi dosa. Tentu ini adalah ketetapan yang menentangi hukum Allah. Waktu ibadah dalam Islam itu ditentukan dengan perputaran bumi dan peredaran bulan, seperti waktu sholat, saat zakat, gerhana, awal Ramadan, dan Idul Fitri. Demikian juga waktu siam itu ditandai dengan terbitnya fajar dan terbenamnya matahari. Bagi kita sekarang tentu tidak perlu lagi melihat bentangan cahaya putih bergandengan dengan gelapnya malam sebagai tanda fajar telah tiba. Kita itu tinggal melihat jadwal dan jam, karena di situ para ahli ilmu falak telah menghitung secara rinci dan mencocokkannya dengan waktu jam. Namun pada saat-saat tertentu ketika kita berada di tempat yang asing, sedang jam kita tidak menunjukkan waktu setempat dan di sana tidak ada orang Islam, maka melihat alam adalah waktu yang tepat untuk menentukan waktu ibadah. Sejak datangnya fajar sebagai tanda waktu sholat subuh, hendaklah kita mulai melaksanakan saum sampai tiba waktu maghrib. Itulah saum atau siam yang sempurna. Kalimat ini pun menjelaskan bahwa haram hukumnya melewatkan waktu maghrib dengan sengaja padahal ia mempunyai kesempatan untuk berbuka. Maka hati-hatilah dengan perintah berbuka. Itu Allah janjikan keberkahan dan doa-doa yang mustajab saat itu.